Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Gusti Rahayu dengan NIM 2124029. Dan saya Zahratul Latifah dengan NIM 2124002. Di sini kami akan membahas mengenai pembaharuan Islam di India. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 3. Simak video kami ya. Iva, kamu tahu gak sih, kemarin baru aja aku lihat-lihat dan baca-baca mengenai pembaruan Islam di India ini loh. Jadi aku baca referensi dari sumber-sumber seperti dari Harun Nasution dan juga Joe L. Esposito. Mereka membahas mengenai pembaruan Islam di India ini. Oh ya, wah pas banget nih kita bisa diskusi mengenai hal ini. Soalnya aku juga ada baca referensi-referensi tersebut. Nah, menurut sumber yang telah kamu baca tadi, bagaimana sih latar belakang pembaruan Islam di India ini? Menurut kedua sumber itu, latar belakang pembaruan Islam di India ini cukup kompleks. Setelah kejatuhannya dinasti Mughal pada abad ke-18, itu umat Islam sudah banyak mengalami kemunduran, baik itu di bidang politik, pendidikan, dan intelektual. Dan setelah itu, kolonial Inggris ini juga mulai membawa pendidikan barat, sehingga menentang dengan tradisi tradisional Islam. Nah, Fazlur Rahman itu juga mencatat bahwa umat Islam itu butuh pembaharuan sehingga tidak tenggelam terus dalam stagnasi. Jadi, dari hal itulah muncul dorongan untuk negara Islam ini kembali pada sumber Islam dan menyesuaikannya dengan modernitas. Nah, setelah aku baca-baca lagi, ternyata masih banyak loh tokoh-tokoh yang melakukan pembaharuan-pembaharuan ini. Seperti yang aku baca kemarin, ada namanya Gerakan Mujahidin. Menurut kamu, bagaimana sih pembaharuan yang dibawa oleh Gerakan Mujahidin itu? Nah, kemarin aku baca menurut Esposito dan catatan Harun Nasution, gerakan ini berakar dari Syekh Waliyullah, berfokus pada gerakan Tajdid, yaitu pembaharuan Islam, pembaharuan ajaran Islam. Yang mana ia menyeru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memberantas taklid buta, serta membangkitkan kembali semangat ijtihad. Nah, menurut Harun Nasution, gerakan ini bertujuan untuk memulihkan dan membentuk moral umat Islam di India. Dan sedangkan Esposito juga berpendapat bahwa gerakan ini menjadi pendorong semangat baru bagi kebangkitan umat Islam di India. Nah, selain gerakan Mujahidin, ada juga nih ternyata gerakan dari Syed Ahmad Khan. Nah, menurut sumber yang kamu baca, seperti apa sih bentuk pembaharuannya? Kalau menurut referensi yang aku baca, itu menurut Fazlur Rahman dan Esposito, mereka menggambarkan bahwa Syed Ahmad Khan ini merupakan tokoh modernis yang mendamaikan Islam dengan sains modern. Nah, mereka itu mendorong pendidikan nasional, menolak interpretasi tekstual yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan pragmatis dengan kolonial Inggris. Gerakan ini menjadi fondasi modernisme Islam di era kolonial. Setelah itu, ternyata juga ada gerakan Aligarh. Aku baca pada Modern Muslim Thought karya Esposito, dia menyatakan bahwa gerakan Aligarh ini sangat berpengaruh. Menurut pandangan kamu gimana sih yang dibahas itu? Betul, aku juga ada baca itu. Menurut Esposito, gerakan Aligarh ini melanjutkan ide-ide dari Syed Ahmad Khan, yaitu dengan mendirikan Universitas Muhammadan Anglo-Oriental College. Nah, tujuannya sederhana namun penting, yaitu membentuk umat muslim yang terdidik dan melek intelektual supaya bisa bersaing dengan bangsa kolonial. Nah, Harun Nasution juga bilang bahwa gerakan ini membangkitkan semangat belajar umat Islam di India. Nah, ternyata banyak loh tokoh-tokoh pembaharuan Islam di India ini. Di antaranya ada Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan dan Al-Maududi. Nah, menurut kamu apa aja sih bentuk pembaharuan dari ketiga tokoh ini? Kalau Iqbal, dia tuh membawa pembaharuan filosofis, perpaduan antara spiritualitas Islam dengan dinamika modern. Itu sudah dijelaskan oleh Fazlur Rahman. Kalau si Muhammad Ali Jinnah, dia menempuh jalur politik hingga lahirnya Pakistan. Sementara itu, Al-Maududi, dia menawarkan konsep negara Islam itu sesuai dengan syariat. Sehingga Esposito menyatakan bahwa ketiga tokoh itu merupakan arsitek identitas Muslim Asia Tengah modern. Wah, setelah membahas materi ini dari beberapa rujukan, gambaran tentang pembaharuan Islam di India menjadi lebih utuh dan membuat kita lebih paham ya. Benar, pembaharuan itu bergerak bertahap dari pembangunan, modernisasi, pendidikan, hingga politik. Nah, semuanya juga harus tahu tuh pembaharuan Islam di dunia ini. Terutama pembaharuan Islam di India yang kita bahas hari ini. Mungkin cukup sekian ya pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jikalau
ada pembahasan materi kami yang kurang tepat, kami mohon maaf dan menerima koreksi dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.